Ada kisah ya, ada kisah di suatu mobil. Anggap saja misalkan mobil elep, mobil Kopayu, Kopaja kalau di Jakarta ya. Mobil bis lah, mobil bis ketika lagi rombongan gitu. Mobil apapun lah, mobil pribadi ketika lagi rombongan. Eh, Misalkan rombongan bis acara sekolah mengadakan ziarah atau study tour, acara guru-guru liburan misalkan kemana kemana refreshing para guru, apapun itulah pokoknya. Ingat kalau di bis itu pemikiran kita harus dewasa, harus lebih cerdas lah. Ada kejadian waktu, ya nggak saya sebut lah waktu kapan-kapannya gitulah pokoknya di mana di mananya ada kejadian di bis itu. Ada yang kentut, entah siapa yang kentut ya, lalu bau lah, bau kepada sekitar bis. Lalu ya Allah, ini yang saya sangat miris ini. Semua pada marah, bener-bener marah loh, bukan bercanda gitu. Bukan siapa yang ngantut nih. Guyonan-guyonan enggak, marah. Enggak ada adab lah, enggak ada akhlak lah, enggak ada sopan santun lah. Kentut tipis dikritik habis-habisan. Mungkin kalau saya jadi yang ngentutnya mungkin saya udah deg-degan itu. Aduh, ketahuan enggak gitu ya. Untung bukan saya yang kentut, jadi ya saya biasa-biasa aja, dan saya tuh biasa aja. Enggak menanggapinya dengan serius gitu, enggak marah, enggak apa ya. Aneh, memang kadang orang itu pakainya hawa nafsu saja, emosi ya. Lihat orang yang kentut, nafsu-nafsu segala macam, sampai ngomong kasar, sampai menghina, mengkritik, ya Allah, nggak perlu lah. Jadi harus lebih cerdas, lebih dewasa ya. Gini loh, saya bahas dulu tentang apa ya, tentang si pelaku kentutnya ya. Seandainya kita tahu orang yang kentutnya, lalu yang kentutnya itu di sebelah kita, seandainya ya, di sebelah kita. Misalkan saya yang protes, saya ambil contoh, saya yang protes, saya mencaci maki, saya yang marah-marah sampai bilang tentang adab lah, tentang akhlak lah, tentang gak ada akhlak segala macam, saya contohnya. Seandainya hakikatnya dikasih tahu bahwasanya yang kentut sebelah saya, apakah teman saya sendiri, ini dalam rombongan sebis ya, apakah orang tua saya sendiri, apakah kakak adik saya sendiri, apakah anak saya sendiri, apakah siapa keluarga terdekat, gimana perasaannya, kan kita nggak tahu nih. Maka jangan asal caci maki, barangkali yang kentut itu orang tua kita sendiri, yang kentut itu kakak kita sendiri, yang kentut itu guru kita sendiri. Kayak apa perasaannya? Atau yang kentut lebih tua, itu gimana perasaannya? Jadi jangan pakai emosi lah, harus cerdas sedikit, mikir sedikit, jangan dikit-dikit marah. Itu sampai fatal ya, itu sampai ngomong segala macam nasihat, hadis-hadis keluar kayaknya itu ya. Hadis tentang adab, tentang akhlak, wah rame. Padahal timbang kentut di bis gitu, bau paling berapa menit lah, 5 menit paling lama udah selesai. Gak usah pakai nafsu, harus cerdas lah. Kita kan nggak tahu siapa yang ngentut nih, kita langsung main caci maki, nggak tahu barangkali orang tua yang ngentut seperti apa, orang sepuh yang ngentut seperti apa. Terus yang paling penting lagi gini ya, anda harus cerdas, anda harus cerdas, harus mikir, harus dewasa. Kalau seandainya anda mau di perjalanan di bis, lagi ziarah atau lagi apa, di perjalanan bis mau kentut, untuk sopan anda harus kemana coba? Ke belakang ada orang, ke tengah ada orang, ke depan ada orang, sedang berada di tol misalkan, atau baru selesai dari istirahat di rest area, baru selesai dari istirahat ke masjid misalkan untuk sholat, untuk kencing, baru isoma, baru jalan, apa mau turun lagi sebentar hanya untuk kentut. Harus paham dong, di dalam kondisi bis seperti itu, sikon seperti itu, kentut itu silakan, gak bebas. Mau ditahan sakit, huh? Mau ditahan-tahan gak bisa ngentut, terus gimana, mau nyalakan siapa coba? Keadaannya seperti itu kok. Nah harus paham ya, jadi janganlah pakai emosi. Mau sopan gimana, kentut di bis mau sopan gimana? Ke depan, ke supir gitu, supir yang ke bawah, kenek kondektur yang ke bawah, ke belakang, yang katanya di belakang di bawah itu di tangga nggak bakal bau, tetap di belakang ada orang, banyak orang. Emang kentut itu radiusnya bisa diperkecil? Enggak lah, apalagi kena angin, kena AC, bisa kemana-mana. Ya sudahlah, dalam hal kondisi seperti ini, orang yang kentut itu biarkan saja, bau ya bau, biarkan saja, nikmati saja bersama gitulah. Kapan lagi kita menikmati bersama bau kentut, itu kan jarang ya. Jadi gitu ya, jangan pakai emosi lah, harus paham, cerdas dong, mikirnya ke situ dong ya. Aduh, jangan diulangin lagi lah. Siapapun nanti yang pergi-pergi rombongan harus paham ya. Kalau ngentut silakan bebas, free ngentut di sini gitu, gak ada larangan ya. Harus saling menghargai ya. Orang ngentut itu nggak di luar kontrol loh,
nggak tahu orang kentut itu nggak bisa ditahan loh ya, nggak bisa milih lagi, jangan kentut dulu, nggak bisa. Harus paham, harus cerdas, dan harus mendahulukan hati, akal sehat daripada emosi.